Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa. Masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Kiranya sermon yang kami buat ini bermanfaat untuk kita gumuli dan kembangkan sesuai dengan situasi pelayanan di daerah, di gereja kita masing-masing ya mengenangnya. Mohon maaf untuk segala keterbatasan. Harapan kami kita bisa terbantu dengan penjelasan-penjelasan singkat yang kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah memasuki tanggal 9 bulan Maret 2025. Tetap setia Mars Sermon, sesibuk apapun profesi kita, pekerjaan kita, Mars Sermon adalah pekerjaan guru sekolah minggu yang paling utama mengenangnya. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat 9, bikin firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kawan-kawan, singkat ya teks Jamita yang mau kita sampaikan hanya beberapa ayat, ya 4 ayat ini. Nah, Yesaya 55 Bapak Ibu Saudara masuk ya pada umumnya masuk dalam Deutero Yesaya, yang mana surat-surat yang masuk ke dalam Deutero Yesaya itu ditujukan kepada orang-orang Yehuda atau bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel, ya. Dan kita tahu menginang di pembuangan Babel mereka hancur ya tanpa harapan, dan dalam situasi seperti itulah Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, dan teks kita hari ini adalah firman Tuhan yang menjanjikan pembebasan kepada bangsa Israel. Nah, mengenang kalau kita perhatikan mulai dari ayat 6 sampai 9, ini adalah seruan pertobatan ya, dan bagaimana rancangan Tuhan bagi umatnya Israel. Nah, dalam keadaan seperti itulah ya, dalam keadaan seperti yang tadi mereka hancur tanpa harapan di dalam pembuangan, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yesaya. Ya, dalam keadaan seperti itu bangsa Israel diingatkan, dan ada 3 poin ya, 3 poin penting yang boleh kita ajarkan, kita jelaskan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, yang pertama, mencari dan berseru kepada Tuhan. Ya, mengenang. Apakah Tuhan hilang? Apakah Tuhan susah ditemui? Oh tidak. Namun firman ini mencari dan berseru kepada Tuhan, mengingatkan mereka supaya tetap berseru, supaya tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya, walaupun dalam keadaan hancur, mereka diingatkan supaya tetap mencari Tuhan, ya, dan berseru kepada Tuhan. Nah, bagaimana kata berseru, ya, bagaimana anak-anak memahami mencari dan berseru kepada Tuhan? Nah, dalam kehidupan anak-anak, hal ini bisa kita jelaskan dengan kata doa, berdoa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingatkan anak-anak kita supaya tetap senantiasa berseru mencari Tuhan dalam doa-doanya. Datang kepada Tuhan. Nah, begitu ya kan? Mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, itu artinya berseru, berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu kita haruslah menjadi anak-anak yang hidup di dalam doa. Ini penting mengenang untuk senantiasa kita ingatkan. Supaya jangan ada lagi generasi-generasi gereja kita nantinya yang takut berdoa, tidak mau disuruh berdoa, enggan disuruh berdoa. Ya, ini boleh kita perhatikan. Ya, begitu susahnya kita ini disuruh berdoa. Apalagi dalam pertanyaan misalnya. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, mengenang tugas kita untuk mengingatkan mereka sesuai dengan firman Tuhan,
supaya tetap hidup di dalam doa, datang kepada Tuhan dalam doa-doanya. Contohnya, bangun tidur, jangan lupa untuk berdoa. Sebelum tidur, jangan lupa untuk berdoa. Sebelum berangkat ke sekolah, berdoa juga. Belajar, berdoa juga. Melakukan pekerjaan haruslah dengan doa juga. Doa adalah disiplin iman kita, menginang ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, bertobat. Nah, ini tadi jelas ya seruan pertobatan Bapak Ibu Saudara-saudara di ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, ya, baiklah ia kembali kepada Tuhan dan Dia akan mengasihinya. Ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, anak-anak sekolah minggu kita ingatkan untuk senantiasa meninggalkan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Meninggalkan sifat-sifat, sikap-sikap yang tidak baik. Ya. Orang fasik artinya orang yang menyukai kejahatan. Nah, dalam dunia anak-anak ya, mengenang entah itu karena diracuni oleh sekitar, sosial sekitar dia, ya, cakap kotor itu sudah biasa dalam kehidupan anak-anak bisa kita lihat, ya. Cakap kotor atau menjahili temannya. Nah, ini juga harus kita ingatkan, jangan lagi, ya, supaya anak-anak sekolah minggu kita jangan mau mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya, mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Mereka harus bertobat dan meninggalkan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, dan yang ketiga Bapak Saudara-saudara, yang ketiga secara khusus mungkin untuk orang 3, ya, kelas 5, 6, kelas 1 SMP, ini bisa kita tekankan. Percaya kepada rencana Tuhan. Ini yang ketiga, percaya kepada rencana Tuhan. Nah, kita ingatkan mereka mengenang, kita boleh bercita-cita, kita boleh memiliki harapan, kita boleh memiliki keinginan. Nanti saya pengen jadi ini, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, ya, bidan, dokter, pilot, dan lain sebagainya. Tetapi haruslah kita ingatkan mereka, apapun cita-cita yang mereka inginkan, yang apapun harapan yang sedang mereka gumuli, ya, mereka harus yakin kepada rencana Tuhan. Nah, ini dia. Ya, mereka harus lebih yakin kepada rencana Tuhan. Mereka harus lebih mengingat bahwa rencana Tuhan tetaplah rencana yang terbaik. Ya, supaya jangan ada kekecewaan dalam diri mereka. Kita bisa tanya, apa cita-citanya nanti? Ya kan? Si A, saya pengen jadi tentara, Kak. Saya pengen jadi dokter, Kak. Saya pengen jadi polisi, Kak. Pengen jadi ini dan ini dan ini. Itu bagus dan memang haruslah demikian halnya. Tetapi mereka harus ingat bahwasanya sesuai dengan firman Tuhan, rencana Tuhan tetaplah menjadi rencana yang terbaik dalam kehidupannya. Sejak dari dini mereka harus mengingat itu bahwa rancangan Tuhan tetap menjadi rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara beberapa hal yang boleh kami jelaskan sesuai dengan firman Tuhan untuk kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Kembangkan mengenangnya, kami hanya memberikan penjelasan sesederhana mungkin. Kembangkan dengan situasi pelayanan gereja anak-anak yang kita layani. Jangan lupa Bapak Saudara-saudara, kita sudah masuk di bulan Maret. Sebentar lagi kita akan masuk Jumat Agung, Paskah dan sebagainya. Persiapkan segala sesuatu dengan baik. Persiapan pelayanan sekolah minggu kita, agenda sekolah minggu, liturgi, buku ende, buku nyanyian, gitar, alat peraga. Salam Sundays, God bless you, non-stop.